Di depan kami udah ada sebuah smartphone mid-range killer dari Xiaomi. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita intro terlebih dahulu. Yo, halo guys, welcome back again to Mas Nan Tekno. Jadi kali ini kita bakalan ngebahas Poco X3 NFC dari Xiaomi. Smartphone ini menjadi pilihan utama saya dalam membeli smartphone untuk dijadikan sebagai daily driver. Nanti di dalam video ini bakal saya sebutin apa aja kelebihan dan juga kekurangannya. So, pertama kita bakalan bahas untuk bodinya sendiri. Di sini bodinya kita dapat yang varian warna cobalt blue, tapi di sini Poco X3 juga memberikan varian warna shadow grey. Nah, untuk di bagian kanan dari HP-nya ini terdapat tombol volume up down dan juga terdapat tombol power yang merangkap sebagai sensor fingerprint. Nah, sekarang pindah ke bagian bawah. Di bagian bawah ini ada USB Type-C, kemudian ada jack audio. Jadi di sini kita masih dikasih jack audio, kemudian ada speaker dan juga ada mikrofon. Sementara di bagian kiri di sini kosong, hanya ada SIM tray saja. Kemudian untuk di bagian atas ada sensor infrared dan juga ada mikrofon. Nah, sekarang kita bahas di bagian belakang dari HP ini. Untuk di bagian belakangnya ini, teman-teman bisa lihat di sini ada kamera yang menonjol. Jadi di sini ukuran kameranya cukup tebal. Sampai ukurannya ini menonjol melebihi body dan juga menonjolnya ini luar biasa besar. Tapi di sini saya sangat suka dengan desain dari kameranya karena beda dari smartphone lain dan juga penempatannya ada di bagian tengah dari bodinya ini. Nah, untuk material bagian belakangnya sendiri di sini menggunakan material plastik. Nah, sekarang untuk bobotnya sendiri. Untuk bobotnya ini, jujur ini menurut saya lumayan berat ini smartphone. Jadi teman-teman juga harus hati-hati karena bobotnya sendiri ini sebesar 215 gram. Ukuran smartphone itu lumayan berat. Nah, sekarang kita ke bagian depan. Di depannya ini, di bagian atas ada speaker dan juga ada kamera dot. Jadi kameranya ini kamera tompel. Kemudian layarnya sendiri di sini sudah menggunakan Gorilla Glass 5, jadi udah cukup bagus. Sementara untuk dimensi layarnya di sini terlalu besar. Untuk ukuran layarnya sendiri di sini sebesar 6,67 inch dengan resolusi 1080 x 2400 pixel. Jadi buat teman-teman yang suka ukuran layar HP gede ini enak banget. Tapi untuk saya yang lebih suka ukuran HP yang compact, yang enak digenggam, ini kurang enak untuk digenggam. Oke, untuk panel layarnya sendiri sayangnya di sini masih menggunakan panel IPS, tapi ini gak jadi masalah. Untuk keakuratan warnanya udah lumayan banget. Dan yang terakhir di sini layarnya ini sudah menggunakan refresh rate sebesar 120 Hz. Tapi sayangnya ini nggak bisa dipakai, 120 Hz-nya ini nggak bisa dipakai di saat kita main game. Tapi waktu kita pakai untuk scrolling di medsos ini udah cukup banget. Oke, sekarang kita langsung aja bahas untuk spesifikasinya. Di sini Poco X3 ini sudah menggunakan chipset Snapdragon 732G. Kemudian untuk GPU-nya sendiri di sini sudah menggunakan Adreno 618. Nah, kebetulan di varian yang saya pegang ini RAM-nya hanya sebesar 6 GB dan juga memori internal sebesar 64 GB. Tapi buat teman-teman yang ngerasa ini kurang, Xiaomi juga di sini ngasih varian RAM 8 GB dan juga ROM sebesar 128 GB. Nah, untuk main game zaman sekarang ini masih kuat banget. Untuk game PUBG aja kemarin saya bisa smooth ultra
Sayangnya belum bisa smooth extreme, tapi untuk main Genshin Impact di sini sayangnya masih kurang kuat, masih sering nge-lag. Tapi untuk game-game yang lain ini so far udah enak banget. Nah, sekarang ini dia kita bakalan bahas soal kameranya. Jadi ini adalah alasan kenapa saya ngambil smartphone ini, karena di kamera belakangnya di sini Poco X3 NFC sudah menggunakan sensor Sony IMX682. Jadi untuk kamera utamanya di sini sudah dilengkapi dengan 64 megapiksel, kemudian ada kamera wide-nya sebesar 13 megapiksel, habis itu ada ultra wide sebesar 2 megapiksel dan juga kamera makro sebesar 2 megapiksel juga. Nah, di sini yang lebih spesialnya lagi untuk kualitas rekamannya. Ini bisa rekam 4K 30 fps dengan image stabilization yang luar biasa bagus. Oke, sekarang kita bahas bagian kamera depan. Di sini kamera depannya hanya ada satu kamera, single kamera dengan resolusi 20 megapiksel. Dan sayangnya di kamera depannya ini hanya bisa merekam resolusi Full HD 1080p di 30 fps. Kayaknya kalau bisa di 60 fps ini bakalan keren banget. Oke, sekarang untuk kualitas baterainya. Kualitas baterainya di sini Poco X3 NFC sudah dilengkapi dengan baterai sebesar 5160 mAh, yang mana ini udah awet banget dan juga sudah fast charging 33 watt. Jadi ngecharge aja 1,5 jam ini smartphone udah langsung penuh, jadi nggak perlu lama-lama. Nah, sementara itu smartphone ini juga udah dilengkapi dengan NFC, yang mana buat teman-teman yang sering pakai fitur NFC ini bakal berguna banget. Sekarang kita akan masuk ke bagian harga. Nah, di sini varian harganya untuk yang 664 GB dibanderol dengan harga Rp3.099.000. Tapi ini barang kalau teman-teman nyari harga retail susah banget. Susah banget, harganya naik terus. Jadi kemarin saya beli ini di harga Rp3.335.000. Dan ya agak rugi 100.000 cuman ya nggak masalah. Kemudian di sini juga untuk yang varian 8128 GB Xiaomi ngebanderol dengan harga 3,5 jutaan. Lebih tepatnya Rp3.499.000. Jadi ini smartphone worth it banget untuk range harga 3 juta rupiah. Kalau teman-teman punya budget 3 juta rupiah lebih dikit, mending ngambil smartphone ini. Oke, mungkin itu dia. Buat teman-teman yang suka jangan lupa di like, jangan lupa di komen, dan jangan lupa di subscribe juga. See you at the next video. Bye bye.